Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan segala urusannya. Terima kasih yang sudah setia mendukung channel ini, dan yang sudah subscribe. Semoga Allah selalu membalas dengan keberkahan rezeki, panjang umur, serta kebahagiaan tanpa batas. Pernahkah kamu membayangkan jika sebuah cinta datang di waktu dan tempat yang salah? Seorang asisten muda yang polos, tiba-tiba harus menghadapi godaan cinta dari seorang bos tampan, kaya raya, dan penuh wibawa. Hubungan mereka panas, penuh gairah, namun terlarang. Apakah kisah ini akan berakhir bahagia? Atau justru berujung luka yang mendalam? Hari itu udara Jakarta terasa lebih terik dari biasanya. Gedung-gedung tinggi menjulang seakan ingin menelan langit biru, dan jalanan macet seperti biasa dengan deru kendaraan yang tak ada habisnya. Di tengah hiruk-pikuk ibu kota, seorang gadis muda bernama Nadia berusaha menenangkan detak jantungnya yang berdegup kencang. Ia baru saja diterima bekerja sebagai asisten pribadi di salah satu perusahaan besar yang namanya sudah terkenal sampai ke luar negeri. Usianya masih 22 tahun, lugu, sederhana, dan belum pernah bekerja di kantor besar sebelumnya. Bagi Nadia, ini adalah langkah besar yang bisa mengubah hidupnya dan juga keluarganya di kampung. Pagi itu ia tiba di lobi gedung pencakar langit dengan pakaian rapi, blus putih sederhana, rok hitam selutut, dan sepatu pantofel yang masih terlihat baru. Tangannya sedikit gemetar ketika ia menerima kartu identitas dari resepsionis, lalu menuju lift dengan hati-hati. Semua terasa seperti mimpi. Ya Allah, semoga aku kuat menjalani ini, bisiknya pelan sambil meremas tas kecil di tangannya. Begitu pintu lift terbuka di lantai paling atas, Nadia langsung tertegun. Ruangannya luas, mewah, dengan kaca transparan yang menampilkan pemandangan Jakarta dari ketinggian. Ia nyaris lupa bernapas ketika seorang pria tinggi dengan setelan jas hitam elegan berdiri tak jauh dari meja kerjanya. Arga, nama itu akan segera ia kenal lebih dalam. Direktur muda berusia 32 tahun itu bukan hanya tampan, tetapi juga memiliki aura wibawa yang membuat siapapun merasa terintimidasi hanya dengan tatapan matanya. Rambutnya disisir rapi, rahangnya tegas, dan senyum tipis di wajahnya menyimpan misteri yang sulit ditebak. "Jadi kamu Nadia?" Suara beratnya terdengar, membuat Nadia hampir menjatuhkan map yang ia bawa. Iya Pak. Saya Nadia, asisten baru," jawabnya gugup, berusaha menahan gemetar. Arga menatapnya sesaat, lalu mengangguk pelan. "Baik. Mulai hari ini, kamu akan banyak mengatur jadwal saya. Saya sibuk, jadi jangan buat kesalahan. Mengerti?" "Sip, Pak." Nadia menunduk sopan, meski pipinya terasa panas. Namun, di balik tatapan profesional itu, ada sesuatu yang aneh. Arga menatap Nadia sedikit lebih lama dari seharusnya. Ada sesuatu pada gadis sederhana itu yang berbeda dari karyawan lain. Kesopanan, kelembutan, dan aura tulus yang jarang ia temukan di dunia kerja keras ini. Meski ia berusaha menahan diri, hatinya seakan memberi sinyal bahwa gadis itu akan menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar asisten. Hari pertama berjalan penuh kecanggungan. Nadia beberapa kali salah mengetik jadwal, salah menaruh dokumen, bahkan hampir salah menekan nomor telepon penting. Namun, bukannya marah, Arga justru tersenyum tipis, seolah memahami kegugupannya. "Tenang saja, kamu masih baru. Nanti juga terbiasa," katanya dengan nada lembut yang tak pernah ia gunakan pada bawahan lain. Nadia hanya bisa mengangguk, merasa lega sekaligus bingung dengan perlakuan bosnya. Siang hari, saat jam makan, Nadia memilih duduk sendiri di pantry. Ia membuka bekal sederhana yang dibawakan ibunya dari rumah kontrakan. Nasi, sayur bayam, dan tempe goreng. Sementara itu, rekan kerja lain sibuk membicarakan gaya hidup mewah, restoran mahal, dan liburan ke luar negeri. Ia sempat merasa minder, tapi ia tahu, tujuan utamanya bekerja adalah membantu keluarganya, bukan bersaing soal penampilan. Tanpa sadar, dari jauh, Arga memperhatikan. Melihat asisten mudanya makan dengan bekal sederhana membuatnya tersenyum samar. Sesuatu yang jarang sekali ia lakukan.
Menjelang sore, Nadia diberi tugas mendampingi Arga ke ruang rapat. Duduk bersebelahan, ia bisa merasakan aroma parfum mahal yang dikenakan bosnya, bercampur dengan kehangatan tubuhnya yang begitu dekat. Jantungnya berdebar tak karuan, namun ia berusaha tetap menunduk dan fokus mencatat poin-poin rapat. Sesekali, Arga meliriknya dengan tatapan penuh arti, membuat Nadia semakin salah tingkah. Saat hari berakhir, Nadia keluar dari gedung dengan langkah gontai, merasa lelah tapi sekaligus bahagia. Ia tak tahu, pertemuan tak terduga dengan bos tampannya hari ini akan menjadi awal dari sebuah kisah yang penuh rahasia, godaan, dan cinta terlarang. Hari-hari pertama Nadia sebagai asisten pribadi berjalan dengan penuh ketegangan, tapi juga membawa pengalaman baru yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia belajar menyesuaikan diri dengan ritme kerja Arga, sang direktur muda yang selalu sibuk dan dituntut sempurna di mata para klien besar. Namun, di balik kesibukan itu, Nadia mulai menyadari sesuatu yang membuatnya gelisah. Tatapan mata Arga yang berbeda. Setiap kali mereka berbicara, meski hanya soal pekerjaan, ada momen di mana Arga menatapnya sedikit lebih lama dari seharusnya. Bukan tatapan bos kepada bawahan, melainkan tatapan yang terasa menembus hingga ke hati. Awalnya Nadia mencoba mengabaikan, menganggapnya hanya perasaan berlebihan akibat rasa kagum. Namun, semakin hari, tatapan itu semakin sering ia rasakan, hingga membuatnya salah tingkah. Pagi itu, Nadia membawa setumpuk dokumen ke ruang kerja Arga. Saat ia meletakkan map di meja, tangannya tanpa sengaja menyentuh jemari Arga yang juga sedang meraih kertas. Seketika Nadia menarik tangannya dengan cepat, wajahnya memerah, sementara Arga hanya tersenyum samar. "Tenang saja, saya tidak menggigit," ucapnya dengan nada setengah bercanda. Nadia tersipu, tapi tak berani membalas. Ia hanya menunduk, mencoba menutupi pipinya yang panas. Setelah kejadian itu, suasana di antara mereka jadi semakin sulit diprediksi. Di satu sisi, Nadia ingin menjaga jarak agar tetap profesional. Namun di sisi lain, ia tak bisa memungkiri bahwa setiap kali Arga menatapnya, ada getaran aneh yang membuat dadanya berdebar tak terkendali. Di sebuah rapat internal perusahaan, Nadia duduk tak jauh dari Arga. Saat ia sedang sibuk mencatat, tanpa sadar ia mengangkat pandangan. Dan di saat yang sama, mata Arga sedang menatap lurus ke arahnya. Mereka beradu pandang selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Ada api kecil yang menyala di sana, panas, berbahaya, sekaligus menggoda. Nadia buru-buru mengalihkan pandangan, tetapi jantungnya berdetak begitu keras hingga ia takut orang lain bisa mendengarnya. Sore harinya, Arga meminta Nadia menemaninya ke sebuah acara bisnis di hotel mewah. Nadia mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda, berbeda dengan para wanita lain yang tampil glamor. Namun justru kesederhanaan itulah yang membuatnya tampak menonjol. Saat mereka berjalan berdampingan memasuki ballroom, beberapa pasang mata memandang penuh heran. Arga sendiri tampak bangga, seolah ingin menunjukkan bahwa ia tidak peduli dengan komentar orang lain. Di tengah acara, saat semua orang sibuk dengan obrolan dan musik lembut, Nadia merasa canggung. Ia berdiri di samping Arga, mencoba menahan diri agar tidak terlihat salah tingkah. Namun tatapan Arga kepadanya justru semakin jelas terasa. "Kamu berbeda dari yang lain," bisiknya pelan, nyaris tak terdengar di telinga Nadia. Gadis itu tersentak, lalu menunduk dalam-dalam. Pipinya memanas, sementara pikirannya kacau. Sepulang dari acara, di dalam mobil, suasana hening mendominasi. Hanya suara mesin dan cahaya lampu jalan yang menemani mereka. Nadia duduk di kursi penumpang, memeluk tas kecilnya erat-erat. Ia ingin berkata sesuatu, tapi lidahnya keluh. Lalu, tanpa diduga, Arga kembali menatapnya. Tatapan itu begitu dalam, seolah mencoba membaca isi hatinya. "Nadia," ucapnya dengan suara berat, "apakah kamu nyaman bekerja denganku?" Pertanyaan sederhana, tapi nadanya penuh makna. Nadia hampir kehilangan kata-kata. "Iya, Pak. Saya nyaman. Hanya saja, saya takut membuat kesalahan." Arga tersenyum tipis, lalu mengalihkan pandangan ke jalan.
Kesalahan itu wajar. Yang penting, jangan pernah berhenti belajar. Namun, nada suaranya membuat Nadia yakin bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar nasihat kerja. Malam itu, saat Nadia tiba di rumah kontrakannya, ia berbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit. Ingatan tentang tatapan mata Arga terus berputar di kepalanya. Tatapan yang membuatnya panas dingin, tatapan yang seharusnya tak pernah ia balas, tapi diam-diam ia tunggu. Nadia tahu, dirinya sedang berada di ambang jurang. Jurang yang penuh godaan, tapi entah kenapa, ia tak ingin menjauh. Ia memejamkan mata, mencoba tidur. Namun dalam kegelapan, yang muncul hanyalah satu hal. Tatapan membakar dari seorang pria yang seharusnya hanya menjadi bosnya, tapi kini perlahan menjadi sesuatu yang lebih. Hari itu kantor terasa lebih sibuk dari biasanya. Beberapa proyek besar harus diselesaikan segera, dan Arga sebagai direktur muda dituntut untuk memastikan semua berjalan lancar. Hampir semua karyawan sudah pulang ketika malam mulai merayap, namun Nadia masih berada di meja kerjanya, sibuk menyalin catatan rapat dan menyiapkan laporan. Ia ingin memberikan yang terbaik, meski tubuhnya terasa lelah. Sekitar pukul 8 malam, suara pintu ruang direktur terbuka. Arga melangkah keluar dengan wajah tegang, dasi sudah sedikit dilonggarkan. "Nadia, kamu masih di sini?" tanyanya. "Iya, Pak. Laporan ini harus selesai malam ini. Jadi saya pikir lebih baik saya lembur," jawab Nadia dengan suara pelan. Arga menatapnya sesaat, lalu menghela napas. "Baik, kalau begitu, temani saya di ruang rapat. Ada beberapa dokumen yang perlu kita koreksi bersama." Mendengar itu, jantung Nadia berdebar kencang. Berdua saja, malam-malam, di ruang rapat yang sunyi, pikirannya seketika dipenuhi rasa gugup. Namun ia tak bisa menolak. Dengan langkah ragu, ia mengikuti Arga masuk ke ruang rapat besar yang kini hanya diterangi cahaya lampu temaram. Suasana di dalam begitu hening. Hanya terdengar suara kertas yang dibolak-balik dan bunyi pena menulis. Nadia duduk di samping Arga, jarak mereka begitu dekat hingga ia bisa merasakan aroma parfum khas yang selalu dipakai bosnya. Setiap kali Arga bergerak, bahunya nyaris menyentuh bahu Nadia, membuat gadis itu salah tingkah. Beberapa kali, Arga tanpa sengaja menyentuh tangan Nadia saat mereka menunjuk dokumen yang sama. Sentuhan singkat itu terasa seperti aliran listrik yang membuat Nadia tersentak kecil. "Maaf," katanya buru-buru sambil menarik tangannya. Arga hanya tersenyum samar, tatapannya hangat namun menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Waktu berjalan, jam dinding sudah menunjukkan pukul 10 malam. Mata Nadia terasa berat, kepalanya hampir tertunduk ke meja. Arga yang memperhatikan itu segera berkata, "Kamu sudah lelah. Istirahat sebentar." Nadia menggeleng. "Tidak apa-apa, Pak. Saya kuat." Tapi kenyataannya, matanya sudah setengah terpejam. Arga kemudian berdiri, berjalan ke mesin kopi, lalu kembali membawa 2 cangkir. Ia meletakkan satu di depan Nadia. "Minumlah, supaya segar." Nadia menatap cangkir itu, lalu mengangkatnya perlahan. Aroma kopi hangat membuatnya sedikit lega. Namun lebih dari itu, ia merasakan perhatian kecil dari Arga yang begitu tulus. Ada kehangatan yang berbeda, bukan sekadar hubungan bos dan asisten. Ketika Nadia menyesap kopi, pandangan mereka bertemu. Tidak ada kata-kata, hanya tatapan yang terasa membakar. Waktu seolah berhenti. Nadia merasakan sesuatu dalam dirinya runtuh. Pertahanan yang selama ini ia coba bangun perlahan-lahan melemah. "Kenapa kamu selalu berusaha terlihat kuat?" tanya Arga tiba-tiba, suaranya rendah dan dalam. Nadia kaget, hampir tersedak. Saya hanya tidak ingin terlihat merepotkan, Pak." Arga tersenyum kecil, lalu berkata, "Kamu tidak merepotkan. Justru kehadiranmu membuat semuanya terasa lebih ringan." Kalimat itu membuat Nadia terdiam. Wajahnya memanas, jantungnya berdegup semakin kencang. Ia tak tahu harus menjawab apa. Ruangan sepi, cahaya redup, dan hanya ada mereka berdua. Situasi itu begitu menggoda,
Seolah dunia sedang bersekongkol untuk mendekatkan mereka lebih jauh. Arga menatap Nadia lagi, kali ini lebih dalam. Tatapan itu membuat Nadia merasa seolah tak ada tempat untuk bersembunyi. Ada dorongan kuat dalam dirinya, ingin berlari, tapi di sisi lain, ia juga ingin tetap berada di sana. Ingin merasakan sesuatu yang mungkin terlarang, tapi nyata. Detik demi detik berlalu, hingga akhirnya Arga mengalihkan pandangan dan berdiri. Sudah cukup untuk malam ini. Aku antar kamu pulang. Suaranya terdengar lebih berat, seakan menahan sesuatu. Nadia mengangguk cepat, merasa lega sekaligus kecewa. Mereka pun berjalan keluar bersama, melewati lorong kantor yang gelap dan sepi. Di dalam lift, keheningan kembali menyelimuti. Namun meski tak ada kata, keduanya tahu, ada sesuatu yang sedang tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang semakin sulit untuk dihindari. Malam itu, Nadia pulang dengan hati yang kacau. Ia tahu, batas antara profesionalisme dan perasaan pribadi sudah mulai kabur. Dan ia sadar, malam lembur ini bukan sekadar pekerjaan, tapi awal dari sebuah godaan yang bisa mengubah segalanya. Sejak malam lembur itu, sesuatu berubah antara Nadia dan Arga. Hubungan yang sebelumnya hanya sebatas profesional perlahan berkembang menjadi lebih dekat, lebih hangat, dan lebih berbahaya. Meski tidak pernah ada kata-kata jelas yang terucap, mereka berdua sama-sama tahu, ada rasa yang sedang tumbuh, meski tidak seharusnya. Nadia berusaha menepis perasaan itu. Setiap pagi ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia hanya seorang asisten, bahwa Arga hanyalah bosnya. Namun kenyataannya, setiap kali pria itu berjalan melewatinya, setiap kali suara berat itu memanggil namanya, atau setiap kali tatapan mata itu menembus dirinya, Nadia sadar ia sudah terlalu jauh terjebak. Suatu siang, Arga meminta Nadia menemaninya keluar kantor untuk menemui klien. Setelah urusan selesai, mereka berhenti sejenak di sebuah kafe kecil yang sepi. Arga duduk berhadapan dengan Nadia, sementara cahaya matahari sore menyorot wajah tampannya. Kamu kelihatan lelah, katanya lembut. Nadia tersenyum kaku. Tidak apa-apa, Pak. Saya baik-baik saja. Namun, dalam hati, ia justru merasa semakin gugup. Duduk berdua seperti ini, tanpa suasana kantor yang kaku, membuat jarak di antara mereka semakin tipis. Arga menatapnya lama, lalu berkata, Nadia, kamu tahu, sejak kamu datang, kantor ini terasa berbeda. Ucapan itu membuat Nadia tercekat. Ia berusaha menahan diri untuk tidak terlalu berharap. Maksud Bapak? Tanyanya hati-hati. Arga menghela napas, menatap keluar jendela, lalu kembali menatap Nadia. Saya tidak tahu harus bagaimana. Tapi saya merasa, kamu lebih dari sekadar asisten. Kata-kata itu menghantam Nadia seperti petir. Ia ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa itu hanya perasaan sesaat, namun hatinya justru bergetar hebat. Ada bagian dari dirinya yang ingin percaya, meski ia tahu hubungan ini salah. Ia hanya bisa menunduk, membiarkan hening mengisi ruang di antara mereka. Malam itu, Nadia sulit tidur. Kata-kata Arga terus bergema di kepalanya. Ia merasa bimbang, antara menjaga jarak untuk keselamatan dirinya, atau membiarkan hatinya jatuh lebih dalam kepelukan bosnya. Ia tahu ini terlarang. Perbedaan usia, status sosial, bahkan risiko besar jika hubungan mereka terungkap. Namun mengapa justru perasaan itu semakin kuat? Hari-hari berikutnya menjadi semakin sulit. Di kantor, tatapan mereka sering bertemu secara tidak sengaja, lalu buru-buru dialihkan. Namun justru momen-momen kecil itu yang membuat hati Nadia berdebar lebih kencang. Saat Arga berbicara di depan banyak orang, Nadia merasakan tatapannya seolah hanya tertuju padanya. Saat mereka berdiri berdekatan di lorong kantor, ada listrik yang seakan menyambar di udara. Sampai akhirnya, sebuah kejadian kecil memecahkan semua pertahanan. Malam itu, Arga kembali bekerja lembur. Nadia, yang kebetulan masih membereskan dokumen, diminta masuk ke ruang kerjanya. Mereka berdiskusi cukup lama, hingga hujan deras turun di luar jendela kaca. Suasana gelap, suara rintik hujan,
dan cahaya lampu meja membuat ruangan terasa intim. Tiba-tiba listrik padam, hanya menyisakan lampu darurat kecil yang temaram. Nadia terkejut, tapi Arga dengan tenang mendekatinya. "Tenang, ini hanya sebentar," katanya. Namun jarak mereka kini hanya tinggal beberapa langkah. Dalam cahaya redup itu, mata mereka bertemu. Tidak ada lagi kata-kata, hanya keheningan dan detak jantung yang saling bersahut. Arga mengangkat tangannya, menyentuh lembut wajah Nadia. "Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa lagi berpura-pura." Nadia terdiam, tubuhnya gemetar. Air matanya hampir jatuh karena perasaan campur aduk. Takut, bahagia, dan bingung. "Pak, ini tidak seharusnya," bisiknya lirih. Namun, pada saat yang sama, ia tidak bergerak menjauh. Momen itu menjadi titik balik. Bukan hanya sekadar tatapan atau kata-kata, tapi pengakuan bahwa cinta mereka nyata, meski terlarang. Mereka tahu banyak hal yang harus dipertaruhkan, nama baik, pekerjaan, bahkan masa depan. Tapi malam itu, di bawah cahaya temaram dan suara hujan yang jatuh tanpa henti, hati mereka memilih untuk saling mendekat. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan hubungan antara Arini dan Adrian kian sulit disembunyikan. Tatapan penuh arti, percakapan rahasia di balik pintu kantor, hingga kebersamaan mereka saat jam kerja seolah menjadi bukti tak terucap bahwa keduanya terikat dalam cinta yang terlarang. Arini berusaha tetap profesional, namun jantungnya selalu berdegup kencang setiap kali langkah kaki Adrian mendekat. Namun, rahasia tidak selamanya bisa rapat tersimpan. Bisik-bisik mulai terdengar di antara rekan kerja. Mereka memperhatikan bagaimana tatapan sang bos tampan itu selalu jatuh pada Arini. Bagaimana Arini tersenyum malu-malu saat namanya disebut oleh Adrian. Seolah ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan atasan dan bawahan. Suatu sore, ketika Arini sedang merapikan dokumen di ruangannya, pintu diketuk dengan keras. Ternyata Lila, rekan kerja yang terkenal suka mencari tahu urusan orang lain, berdiri di sana dengan tatapan menyelidik. "Arini, boleh aku bicara sebentar?" tanyanya dengan nada setengah menekan. Arini yang awalnya gugup berusaha menenangkan diri. "Tentu, ada apa?" Lila masuk, menutup pintu, lalu mendekat. "Aku tidak bermaksud ikut campur, tapi semua orang di kantor mulai membicarakanmu dengan Pak Adrian. Kau tahu kan, ini bisa jadi masalah besar? Apalagi, beliau sudah bertunangan." Kata-kata itu menghantam hati Arini seperti pisau tajam. Ia sudah lama tahu bahwa Adrian memiliki seorang tunangan dari keluarga terpandang, tetapi mereka berdua memilih mengabaikan kenyataan itu demi cinta yang membara. Kini, kebohongan yang mereka rawat dengan rapat perlahan runtuh. Tak lama setelah Lila keluar, Adrian masuk dengan wajah tegang. "Arini, kita harus bicara. Ada yang sudah mencium hubungan kita. Aku tidak bisa membiarkan reputasimu hancur karena aku." Nadanya terdengar berat, penuh kegelisahan. Air mata menitik dari sudut mata Arini. "Aku tahu ini salah, Adrian. Tapi aku tak sanggup berhenti. Setiap detik bersamamu membuatku lupa dunia. Namun, jika semua orang tahu, aku takut kehilangan segalanya." Adrian menggenggam tangannya erat. "Aku juga takut. Tapi aku tidak bisa lagi pura-pura. Jika rahasia ini terbongkar, aku akan memilihmu, Arini, meski itu berarti aku harus kehilangan segalanya." Ucapan itu membuat dada Arini bergetar hebat. Namun di balik janji manis itu, ia juga merasakan bayangan gelap, masa depan penuh konflik, penolakan, dan mungkin penderitaan. Saat itulah, pintu kantor kembali terbuka. Kali ini bukan Lila, melainkan seorang wanita berpenampilan elegan, bermata tajam, dengan senyum sinis yang menusuk. "Jadi, inikah yang kalian sembunyikan dariku selama ini?" Suara dinginnya memenuhi ruangan. Arini tersentak kaget, sementara wajah Adrian pucat pasi. Wanita itu adalah Maya, tunangan Adrian yang selama ini hanya menjadi bayangan jauh. Kini ia berdiri nyata di hadapan mereka, membawa badai yang siap meruntuhkan dunia yang selama ini mereka jaga dengan penuh rahasia. Ruangan itu terasa sesak. Tatapan Maya menusuk seperti pedang,
penuh amarah bercampur penghinaan. Arini tidak mampu berkata-kata, sementara Adrian mencoba menenangkan situasi. Namun, jelas sudah, rahasia mereka bukan lagi sekadar bisikan samar. Semuanya kini terbongkar, tanpa ampun, tanpa jalan kembali. Arini hanya bisa menunduk, tubuhnya gemetar, sementara pikirannya berteriak dalam kepedihan. Apakah cinta ini akan menjadi alasan kehancuranku? Kantor yang biasanya ramai dengan tawa dan aktivitas mendadak menjadi panggung tegang yang menyesakkan. Pertemuan Arini dengan Maya, tunangan Adrian, meninggalkan luka yang sulit terhapus. Sejak kejadian itu, gosip di antara karyawan semakin menjadi-jadi, membuat setiap langkah Arini terasa berat seakan semua mata menuding dirinya. Di satu sisi, Arini masih merasakan cinta yang mengalir deras untuk Adrian. Lelaki itu sering datang diam-diam, menenangkannya dengan janji-janji penuh cinta. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, Arini. Apapun yang terjadi, aku akan memilihmu. Kata-kata itu bagai api hangat yang menghidupkan kembali hatinya yang gundah. Namun di sisi lain, ada realitas pahit. Adrian bukan lelaki bebas. Ia memiliki ikatan dengan Maya, tunangan yang sudah menemaninya sejak lama, dan juga reputasi besar yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Malam itu, Arini duduk sendirian di kamarnya. Lampu kamar hanya redup, suasana sepi, dan pikirannya penuh suara-suara yang saling bertabrakan. Apakah aku harus bertahan demi cinta ini, ataukah aku harus pergi sebelum semuanya lebih hancur? Air mata menetes tanpa ia sadari, membasahi buku harian yang selama ini menjadi tempat ia menumpahkan isi hati. Keesokan harinya, Adrian mengajaknya bertemu di sebuah kafe yang sepi. Tatapan pria itu penuh kesungguhan, namun juga tampak lelah. Arini, aku tidak bisa terus begini. Maya sudah tahu, keluargaku juga mulai mencurigai. Mereka menekan aku untuk segera menikah dengannya. Tapi, di hatiku, hanya ada kau. Arini menatapnya dengan mata yang basah. Lalu apa yang kau harapkan dariku, Adrian? Haruskah aku menunggu sambil dicaci orang? Atau haruskah aku rela jadi orang ketiga selamanya? Aku tak sanggup terus menjadi bayangan di balik punggungmu. Adrian terdiam lama, lalu meraih tangannya. Aku siap membatalkan pernikahan itu. Aku siap menghadapi keluarga, bahkan kehilangan nama baikku. Asalkan kau tetap di sampingku. Kalimat itu seakan menjadi mimpi sekaligus mimpi buruk bagi Arini. Bagaimana mungkin ia tega melihat Adrian kehilangan segalanya hanya demi dirinya? Namun bagaimana pula ia bisa memaksa dirinya meninggalkan cinta yang begitu dalam? Sore itu, mereka berpisah dengan hati yang sama-sama kacau. Arini berjalan pulang dengan langkah gontai, sementara Adrian menatap punggungnya yang menjauh, seolah dunia mereka dipisahkan oleh tembok yang tak bisa diruntuhkan. Malamnya, sebuah pesan masuk ke ponsel Arini. Dari Maya. Isi pesannya singkat namun menusuk. Kalau kau benar-benar mencintainya, lepaskan dia. Jangan buat dia hancur hanya karena egomu. Pesan itu menghantam jiwanya. Arini merasa dirinya terjebak di persimpangan jalan yang paling menyakitkan. Apakah ia harus mengorbankan cintanya demi masa depan Adrian? Atau ia harus tetap memperjuangkan perasaan ini meski seluruh dunia menentang? Di depan cermin, Arini menatap wajahnya sendiri. Aku mencintainya, tapi apakah cinta ini cukup untuk membuatku bertahan? Gumamnya lirih. Tubuhnya bergetar, bibirnya berbisik doa agar Tuhan memberi kekuatan. Esok hari, keputusan harus dibuat. Pilihan sulit yang akan menentukan apakah ia akan hidup dalam bayang-bayang cinta terlarang, ataukah ia rela melepaskan demi kebahagiaan orang yang paling dicintainya. Hari keputusan akhirnya tiba. Arini datang ke kantor dengan langkah yang berat, wajahnya pucat, dan matanya sembab karena semalaman ia tidak tidur. Setiap helaan napasnya terasa bagai beban. Seolah dunia menekan dari segala arah. Ia tahu, hari ini adalah titik akhir dari kisah cinta terlarangnya dengan Adrian. Di ruangan Adrian, suasana terasa begitu tegang. Pria itu berdiri menunggu, wajahnya penuh kegelisahan. Saat melihat Arini masuk, ia segera menghampiri, meraih tangannya, dan berkata dengan nada yang parau,
Arini, kumohon, jangan tinggalkan aku. Aku sudah memutuskan, aku akan batalkan pernikahan itu. Aku akan pilih kau, apapun risikonya. Arini menunduk. Air mata sudah menggenang di pelupuk matanya. Ia ingin sekali mengiyakan, ingin sekali berlari ke pelukan pria yang telah membuat hatinya bergetar sejak pertemuan pertama. Namun, bayangan pesan Maya terus menghantui pikirannya. Kata-kata itu menusuk. Kalau kau benar-benar mencintainya, lepaskan dia. Dengan suara bergetar, Arini menjawab. Adrian, aku mencintaimu lebih dari apapun. Tapi aku tak bisa jadi alasan kehancuranmu. Aku tak ingin hidupmu berantakan hanya karena aku. Kau pantas mendapat kebahagiaan tanpa harus kehilangan segalanya. Adrian mengguncang bahunya, matanya memerah. Ya, bahagiaku hanya bersamamu, Arini. Kau tidak mengerti, hidupku kosong tanpa dirimu. Jangan paksa aku kembali ke Maya, aku tak mencintainya. Air mata Arini akhirnya jatuh deras. Ia memegang wajah Adrian dengan kedua tangannya, menatap dalam ke matanya, dan berkata lirih. Justru karena aku mencintaimu, aku harus pergi. Cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tapi juga tentang rela melepaskan. Kata-kata itu membuat Adrian terdiam. Napasnya tercekat, tangannya terkulai lemah. Ia tahu, Arini sudah membuat keputusan. Dan itu berarti akhir bagi mereka berdua. Arini kemudian berbalik, melangkah pergi dengan hati yang hancur berkeping-keping. Setiap langkah terasa berat, seakan ia menyeret seluruh perasaan yang tak pernah sempat ia nikmati sepenuhnya. Adrian hanya bisa berdiri terpaku, tubuhnya gemetar, hingga akhirnya ia jatuh terduduk di kursi, menutupi wajahnya dengan tangan. Tangis seorang pria yang biasanya gagah pun pecah tanpa bisa ditahan. Sejak hari itu, Arini menghilang dari kantor. Ia memilih pindah ke kota lain, memulai hidup baru tanpa jejak dari masa lalunya. Ia bekerja di tempat yang lebih sederhana, jauh dari hingar-bingar, namun setiap malam bayangan wajah Adrian tetap hadir dalam mimpinya. Adrian, di sisi lain, menjalani hari-harinya dengan kosong. Ia tetap bersama Maya, namun hatinya tidak pernah lagi sama. Tatapannya selalu hampa, seolah ada bagian dari dirinya yang telah hilang untuk selamanya. Cinta mereka berakhir bukan karena padam, melainkan karena terlalu besar hingga tak mampu ditampung oleh dunia yang mengekang. Arini dan Adrian menjadi dua jiwa yang saling mencintai, namun harus hidup dalam keterpisahan. Sebuah cinta terlarang yang berakhir dengan luka, namun juga dengan pengorbanan yang tulus. Malam terakhir yang Arini jalani di kota lama, ia menatap bintang di langit, berbisik lirih. Adrian, mungkin kita tidak ditakdirkan bersama. Tapi cintaku padamu akan selalu hidup, sampai kapanpun. Dan di tempat lain, Adrian menatap langit yang sama, dengan bisikan yang sama getirnya. Arini, cintaku takkan pernah hilang. Meski dunia memisahkan kita. Akhir cinta terlarang itu tidak membawa kebahagiaan, namun juga tidak sepenuhnya sia-sia. Karena mereka telah belajar, bahwa cinta sejati kadang bukan soal bersama selamanya, melainkan tentang keberanian untuk melepaskan demi kebaikan orang yang dicintai. Alhamdulillah, sahabat setia, itulah akhir dari cerita kita kali ini. Terlarang. Asisten muda terjebak cinta panas dengan bos tampan. Sebuah kisah yang penuh emosi, penuh dilema, dan akhirnya mengajarkan kita bahwa cinta sejati kadang bukan berarti memiliki, melainkan rela melepaskan demi kebaikan orang yang kita sayangi. Saya doakan untuk semua sahabat yang selalu setia mendengarkan cerita di channel ini, semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan kebahagiaan yang tak pernah putus. Bagi kalian yang sudah subscribe, like, dan setia mendukung channel ini, terima kasih yang sebesar-besarnya. Doa terbaik saya selalu menyertai kalian dan keluarga. Jangan lupa untuk terus ikuti cerita-cerita menarik berikutnya. Insya Allah setiap kisah akan menghadirkan makna, pelajaran, dan tentu saja hiburan yang bisa menemani hari-hari kalian. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.